Kemarin, 1 Juli 2020, Pemprov DKI telah resmi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Larangan ini berlaku di seluruh pusat perbelanjaan, toko swalayan, hingga pasar rakyat. Kendati dilarang, pedagang maupun pengunjung di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terpantau masih menggunakan kantong plastik. Di Pasar Tradisional Cideng Thomas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu kemarin kantong plastik sekali pakai nampak masih banyak digunakan para pengunjung pasar, meski larangan sudah resmi diberlakukan. Para pedagang pasar juga terpantau masih menyediakan kantong plastik sekali pakai bagi konsumennya. Tahu 1 Juli udah nggak boleh pakai kantong plastik. Kalau repot sih enggak, tapi kadang tuh suka lupa. Betul, karena kan kita kalau jalan langsung jalan kan. Setuju nggak setuju gitu. Cuman kalau emang dari sananya nyuruhnya begitu, kita harus ngikutin gitu, ya kan? Kenapa masih menggunakan kantong plastik? Selama belum diberlakuinnya belum ketat ya masih begitu. Nanti kalau udah peringatannya udah nggak boleh sama sekali, baru kita nggak ngasih lagi gitu. Di Pasar Tebet Barat yang sempat menjadi proyek percontohan diet kantong plastik pun kondisinya tak jauh berbeda. Sejumlah pedagang mengaku kantong plastik masih dibutuhkan untuk membungkus komoditas pangan basah seperti ikan maupun daging. Sudah tahu himbauan itu udah lama, cuman pelaksanaannya di pasar belum terlaksana ya. Kenapa? Karena gimana solusinya tuh konsumen itu maunya kan pakai plastik juga. Karena belum sedia di kantong seperti biasa gitu. Iya, karena alternatif belum ada untuk mengganti plastik. Sementara itu Rabu pagi petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menyambangi lapak pedagang di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur untuk memastikan penerapan larangan kantong plastik sekali pakai. Di toko waralaba kantong plastik masih digunakan, namun pelanggan akan dikenakan biaya tambahan. Sementara di pedagang daging sendiri, penggunaan plastik hanya diperbolehkan jenis plastik daur ulang. Tentunya implementasi ini berjalan sesuai dengan aturan. Tentunya akan ada sanksi administratif yang diberikan dan kedepannya juga tentunya akan ada sanksi tegas jika ada pelanggaran yang masih ditemukan. Dicabut izinnya atau seperti apa? Di antaranya mungkin ya, dicabut izin usaha sementara yang seperti itu. Aturan Pemprov DKI Jakarta tentang pelarangan kantong plastik sekali pakai ini tertuang dalam Pergub nomor 142 tahun 2019. Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah melakukan sosialisasi terkait larangan ini selama 6 bulan terakhir ke 82 pusat perbelanjaan, lebih dari 3.000 toko swalayan, dan 153 pasar tradisional. Tim Liputan Transmedia. Pemirsa, dari 7.600 ton sampah yang dihasilkan Jakarta setiap harinya, 1.000 ton merupakan sampah plastik. Karenanya, selain mematuhi larangan pemerintah, berhenti menggunakan kantong plastik sekali pakai juga berarti ikut berpartisipasi mengurangi limbah plastik yang kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Iya, betul sekali Reza. Dan ini kita bisa kok melakukan ini dengan cara yang sederhana. Nah, bagi yang masih bingung bagaimana caranya belanja tanpa kantong plastik, berikut tipsnya untuk Anda. Kantong plastik memang telah lama digunakan sebagai pembungkus berbagai macam benda. Mengubah kebiasaan ini memang tidaklah mudah. Tapi kita bisa mulai menyiasatinya dengan cara sederhana. Anda bisa menyiapkan kantong belanja yang bisa digunakan secara berulang atau reusable. Selain bisa digunakan berkali-kali, kantong ini bisa menjadi wadah aneka barang belanjaan. Anda juga bisa memanfaatkan kardus bekas sebagai pengganti wadah plastik. Biasanya kardus sudah disediakan di supermarket atau penjual besar di pasar. Wadah plastik atau kaca juga bisa jadi pilihan untuk menempatkan barang-barang belanjaan Anda tanpa harus kembali membongkarnya di rumah. Memanfaatkan kantong kertas juga bisa menjadi alternatif kantong belanjaan Anda selanjutnya. Dibanding plastik, kertas tentu saja lebih ramah lingkungan. Kantong kertas juga sudah sejak lama dipakai di banyak supermarket di luar negeri. Dan terakhir, Anda bisa memilih berbelanja di toko yang menerapkan konsep tanpa plastik, sehingga Anda lebih nyaman memilih barang sekaligus terbebas dari sanksi penggunaan kantong plastik. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat, setiap harinya Jakarta menghasilkan 7.600 ton sampah. 14% diantaranya atau sekitar 1.000 ton disumbang oleh sampah plastik.
Meski tak semudah membalik telapak tangan, diharapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini mampu mengubah perilaku masyarakat untuk lebih ramah lingkungan, sekaligus mengurangi limbah plastik di ibu kota yang semakin mengkhawatirkan. Tim Liputan Transmedia.